Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brian Hariri dengan NBI 14123000007 dari program studi teknik industri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah analisis produktivitas dengan topik yaitu analisis produktivitas menggunakan metode Mundell. Oke, slide kedua yaitu latar belakang. Produktivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Produktivitas menunjukkan seberapa efisien sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Perusahaan perlu melakukan pengukuran produktivitas secara berkala untuk mengetahui apakah kinerja mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap stabil dari waktu ke waktu. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur produktivitas adalah metode Mundell, yaitu metode yang membandingkan perubahan output terhadap perubahan input di antara kedua periode. Lanjut, untuk data output perusahaan, yaitu berdasarkan data perusahaan gerak maju, jumlah output pada periode 1 sebagai periode dasar adalah sebesar 1000 unit. Sedangkan pada periode 2, yaitu periode yang diukur, jumlah output meningkat menjadi 1650 unit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan produksi sebesar 650 unit atau sekitar 65% dibandingkan periode sebelumnya. Oke, lanjut. Data input perusahaan. Selain output, perusahaan juga menggunakan berbagai input dalam proses produksi. Beberapa input tersebut antara lain jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja, penyusutan modal, nilai buku modal, energi, material, dan biaya maintenance. Sebagai contoh, jam tenaga kerja meningkat 2100 jam menjadi 3200 jam, sedangkan penggunaan material meningkat dari 11.000 kg menjadi 17.500 kg. Perubahan input ini perlu dianalisis untuk mengetahui apakah peningkatan output yang terjadi juga diikuti oleh peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Oke, lanjut, yaitu pada rumus indeks produktivitas atau IP. Perhitungan produktivitas dalam penelitian ini menggunakan indeks produktivitas dengan pendekatan metode Mundell. Rumus yang digunakan adalah perbandingan antara rasio output dan rasio input dari dua periode kemudian dikalikan 100%, atau IP sama dengan AOMP per AOBP per RIMP per RIBP dikali 100. AOMP sendiri yaitu output agregat untuk periode yang diukur. Untuk AOBP output agregat untuk periode dasar. Untuk RIMP yaitu input untuk periode yang diukur, dan untuk RIBP yaitu input untuk periode dasar. Jika nilai indeks produktivitas lebih dari 100, maka produktivitas mengalami peningkatan. Jika sama dengan 100, maka produktivitas tetap. Sedangkan jika kurang dari 100, maka produktivitas mengalami penurunan. Oke, lanjut slide 6, yaitu hasil perhitungan indeks produktivitas. Berdasarkan hasil perhitungan indeks produktivitas, diperoleh beberapa nilai indeks pada komponen utama, yaitu indeks produktivitas tenaga kerja sebesar 108,28 yang menunjukkan adanya peningkatan produktivitas sebesar 8,28%. Indeks produktivitas ongkos tenaga kerja langsung sebesar 122,37 dan indeks produktivitas penyusutan modal sebesar 130,28 yang merupakan peningkatan terbesar pada komponen biaya. Namun, indeks produktivitas nilai buku modal sebesar 82,50. Nilai ini menunjukkan adanya penurunan produktivitas pada komponen tersebut. Lanjut slide 7 untuk lanjutan. Perhitungan lanjutannya, pada komponen lainnya, hasil perhitungan menunjukkan bahwa indeks produktivitas ongkos total langsung sebesar 120,38 dan indeks produktivitas ongkos total keseluruhan sebesar 121,24. Selain itu, indeks produktivitas energi sebesar 106,76, indeks produktivitas material sebesar 103,71, serta indeks produktivitas maintenance sebesar 110,02. Secara umum, nilai indeks pada komponen-komponen tersebut menunjukkan adanya peningkatan produktivitas.
Lanjut slide 8, rekapitulasi hasil. Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa sebagian besar komponen mengalami peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas terjadi pada tenaga kerja, biaya tenaga kerja, penyusutan modal, energi, material, dan maintenance. Namun, terdapat satu komponen yang mengalami penurunan produktivitas, yaitu nilai buku modal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi atau nilai modal tidak diikuti oleh peningkatan output yang sebanding. Kita lanjut ke kesimpulannya. Kesimpulan dari perhitungan ini yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produktivitas perusahaan secara umum mengalami peningkatan pada periode kedua dibanding periode pertama. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen penyusunan modal, yaitu sebesar 30,28%. Sedangkan penurunan produktivitas pada nilai buku modal sebesar 17,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya telah digunakan secara lebih efisien dalam menghasilkan output. Kita lanjut ke penutup dari tugas ITS ini, yaitu demikian presentasi mengenai analisis produktivitas menggunakan metode Mandel yang saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam perusahaan, yaitu dengan pengukuran produktivitas, perusahaan dapat mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya, mengidentifikasi peningkatan atau penurunan kinerja, dan menjadikan dasar pengambilan keputusan manajemen. Terima kasih.